Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Yeah, it's a good thing. I heard a lot of guys in the team are Muslim, so for me it's a new environment. Normally I'm in a team with maybe 2 or 3 or 4 players who do the Ramadan, and now we are with a majority of players. So yeah. Ragnar Orad Mangoen sepertinya benar-benar menikmati momen indahnya di Indonesia. Mengapa tidak? Pemain yang beragama Muslim ini sangat tersentuh dengan Indonesia karena banyak mendengar suara adzan dari berbagai penjuru. Lantas seperti apa cerita Orad Mangoen mengungkapkan isi hatinya berada di Indonesia? Dan inilah cerita selengkapnya. Ya, pemain yang baru disumpah menjadi warga negara Indonesia pada 18 Maret ini mengaku sangat nyaman berada di Indonesia. Terkhusus saat dirinya banyak mendapatkan pemain di tim yang mayoritas Muslim. Hingga terdengar suara adzan yang menyentuh hati saat timnas latihan di Jakarta pada waktu setempat. Ya, suara adzan di Indonesia dianggap pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Orad Mangoen, sebagai sesuatu yang sangat indah. Ragnar yang berdarah Indonesia Belanda merupakan pemain Muslim. Penyerang Fortuna Sittard itu memutuskan menjadi mualaf saat berusia 15 tahun. Di mana ia mengatakan bahwa dulunya ia adalah seorang penganut agama Kristen mulai dari kecil hingga pada usia 15 tahun ia menjadi mualaf sampai saat ini. Dan mengatakan, saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam saat usia 15 tahun. Jadi saya juga sudah 10 hingga 11 tahun melewati Ramadan. Kenapa pindah Islam? Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid. Saat itu mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup. Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim, ujar Ragnar dalam Media Day Timnas Indonesia di Jakarta. My father are both born here. Also, some sisters and brothers of my dad are born here. Yeah, it's a good thing. I heard a lot of guys in the team are Muslim, so for me it's a new environment. Normally I'm in a team with maybe 2 or 3 or 4 players who do the Ramadan, and now we are with a majority of players. So it's special. I mean the adhan. Yeah, for me it was the first time I heard it today on the training pitch. I was training, or we were done training, and I heard adhan, and for me it's a very beautiful thing, and also to experience this and hear the call to prayer just out loud, it's very nice. Ya, tercatat saat ini untuk kali pertama menjalani Ramadan di Indonesia. Winger 26 tahun itu kagum dengan suara adzan yang sering terdengar selama berada di Indonesia. Ia merasakan kenyamanan sehingga ia bisa beradaptasi dengan baik bersama timnas Indonesia. Ia mengaku sangat nyaman berada di Indonesia. Ya, ini hal yang bagus. Saya sudah dengar bahwa di tim ini banyak pemain Muslim, jadi bagi saya ini adalah suasana baru. Biasanya saya berada di tim yang hanya ada mungkin 2 hingga 4 pemain yang menjalankan Ramadan. Jadi ini adalah hal yang spesial. Ya, saya pertama kali mendengar adzan saat di tempat latihan. Saya mendengar adzan saat latihan dan menurut saya itu indah sekali. Saya senang bisa mendengar adzan dan merasakan suasana ini, ujar Ragnar Orad Mangoen seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Ya, diketahui pada laga melawan Vietnam nanti, Ragnar dipastikan Ragnar belum bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Vietnam pada pertandingan pertama. Pemain yang baru resmi menjadi WNI pada Senin dalam kurung, itu kemungkinan besar baru bisa bermain pada laga kedua di Hanoi pada tanggal 26 Maret. Di mana ia mengaku tidak sabar bermain untuk timnas Indonesia. Winger yang memiliki darah Ambon itu siap dimainkan Shin Tae-yong di posisi manapun. Dan mengatakan, pelatih yang menentukan di mana kita ditempatkan dan pelatih juga yang tahu apa yang terbaik untuk tim. Jadi bagi saya tak ada masalah untuk bermain sebagai striker. Saya hanya berharap bisa membantu tim.
Saya suka bermain di posisi 10, tapi juga main di sayap kiri, mungkin agak ke dalam sebagai second striker. Bagi saya tidak ada masalah di mana posisinya selama bisa bermain bagus sebagai tim dan tahu apa yang harus dilakukan saat memegang bola. Maka posisi di atas kertas tidak ada masalah. Ucap Ragnar Orat Mangoen. Ya, dari semua itu di mana pertandingan melawan Vietnam ini adalah harga mati bagi timnas kita. Pasalnya jika timnas menang, maka ia akan lebih nyaman untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Di mana sudah terdapat pesuar-pesuar panas dari tim Vietnam yang menganggap bahwa mereka bingung harus melawan timnas Indonesia atau timnas Belanda. Lantas hal itu langsung dibalas tunai oleh Sandy Walsh dalam konferensi pers dan mengatakan bahwa kami adalah orang Indonesia dan Sandy amat bangga karena banyak pemain dari timnas yang bermain di Eropa. We are all Indonesia, so I mean, they can say, of course, they have some critic maybe, but we are all Indonesia, we are all one team, and representing this country is an honor for myself, for my teammates, and we are all in this together. So I think maybe they're a little bit jealous because we have players playing in Europe. Maybe that's a difference, but we still have Indonesian passport, Indonesian blood, so we are all Indonesians. So yeah, we are lucky enough to have players playing in Europe or playing abroad together with quality players in the local league. So we are all one, satu team, and yeah, we will show it tomorrow. Ya, jadi itulah tadi bagaimana cerita Ragnar Orat Mangoen yang terkesima dengan Indonesia dan senang ketika mendengar adzan dikomandangkan.